Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang, "Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'id fanunadi?" Wahai utusan Allah, apakah Tuhan itu dekat yang dengannya kita cukup bermunajat, atau jauh yang dengannya kita perlu menyeru? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terdiam sejenak mendengar pertanyaan tersebut. Fa anzalallah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku kepadamu, katakan, aku sangat amat dekat. Aku mengabulkan segala perintah hambaku selagi sang hamba memenuhi perintahku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Ayat ini menjelaskan tentang betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sang hamba. Boleh jadi jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala lantaran memang jarak yang membuat jauh itu adalah kita sendiri. Kita seringkali lupa kepada Allah, bahkan boleh jadi kita terkadang meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berada di beberapa ayat tentang ibadah puasa, yang mana ada ulama yang menjelaskan tentang ibadah puasa dan berdoa ini adalah dua ibadah yang mulia. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftir. Ada doa yang tidak tertolak. Di antara golongan doa yang doanya tidak tertolak adalah orang yang berpuasa hingga berbuka. Merujuk pada ayat tadi, mari kita bersama mendalami atau memahami surat Al-Baqarah ayat 186 tadi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kedekatannya kepada sang hamba. Bahkan ada mufassir yang menjelaskan tentang kedekatan ini terkait dengan ijabahnya doa, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu cepat mengabulkan permohonan sang hamba selagi sang hamba itu memenuhi syarat dari berdoa. Yang pertama adalah falyastajibu li, yang kedua adalah wal yu'minu bi, yaitu memenuhi perintah Allah dengan bitta'ah, yaitu menjalankan ketaatan, dan kemudian beriman dan istiqomah dalam keimanan. Ramadan termasuk momentum yang sangat istimewa, karena bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Oleh karenanya selagi kita masih mendapatkan nikmat kesempatan di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, sudah semestinya kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kembali dekat. Jika selama ini kita terasa jauh karena mungkin jarang untuk melakukan banyak ketaatan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendekat kepada Allah dengan beragam amal soleh, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, termasuk ibadah puasa kita ini. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mampu menahan diri. Layaknya asyam itu bermakna al-imsak, yaitu menahan diri. Dengan demikian, segala hal upaya hawa nafsu yang mengarah kepada kejelekan bisa kita rem dengan berproses menjadi insan-insan yang bertakwa di bulan Ramadan. Dan untuk itu memang tidak mudah. Oleh karenanya kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Memang memohon permohonan atau permintaan tidak hanya urusan terkait dengan kehidupan dunia, dimudahkan studinya, dimudahkan usahanya,
dan lain sebagainya. Tapi ada saat kita memang menyisipkan doa itu untuk dimudahkan taqarrub ilallah. Sebagaimana doa tadi Allah ajarkan kita melalui sabda Rasulullah SAW, ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa ingat kepadamu, bersyukur atas segala nikmatmu, dan baguskanlah ibadahku kepadamu. Maka Ramadan ini menjadi momentum terbaik bila mana kita jauh, saatnya untuk mendekat. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu Ramadan ini sebaik mungkin, yaitu berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam ketaatan. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Jadi doa tidak hanya sekedar kata-kata, tapi ia cermin kedekatan sang hamba dengan sang pencipta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Di antara kita pasti banyak hajat, cita-cita, keinginan yang boleh jadi belum terkabulkan. Ini bukan soal belum terkabulkan, karena Allah pasti akan mengabulkan. Tinggal tunggu waktu dan kita perhatikan syarat tadi. Sudahkah kita kemudian memenuhi syarat tadi? Falyastajibu li wal yu'minu bi, yaitu taat kepada Allah dan meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa layaknya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah puasa ini, agar kita semua menjadi insan-insan yang bertakwa. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.